وصدهم عن الدين ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah al-wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, Al-Fakir mengingatkan diri pribadi khususnya beserta keluarga dan umumnya segenap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin terselamatkan baik hidup di dunianya maupun di akhiratnya. Mari kita sama-sama meningkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya makna daripada iman dan takwa itu. Dan berikutnya, mari kita bersama-sama segenap jiwa dan raga kita seraya mengharapkan daripada kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi segala aktivitas niat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, di kesempatan yang agung ini, salawat maupun salam semoga selalu tercurahkan berjudukan kita bagi dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan, baik syafaatnya, pertolongannya maupun nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yaumul hari pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diakui untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita menyadari bahwa iman dan takwa adalah sumber baik kebahagiaan batin kita maupun lahir kita. Untuk keselamatan hidup kita baik di dunia ini dan di akhirat kelak nanti. Satu di antara perbuatan takwa ialah mensyukuri karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga sampai dengan saat ini. Nikmat umur yang panjang,
kesehatan, sehingga kita bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari ini. Itulah nikmat yang dianugerahkan kepada kita, yang tiada nilainya, yang tidak terhingga, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap datangnya hari raya Idul Adha, baik itu hari raya Idul Fitri, umat Islam selalu menyambut dengan penuh kegembiraan. Serta kegembiraan yang rasa seperti ini tidaklah ditandai dengan tarian dan musik yang sehingga kita lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan ini kita memandangkan, mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, serta menyadari sepenuh jiwa dan raga kita bahwa kita hamba dhaif, hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada anugerah nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Hikmah daripada moral Idul Adha adalah mendidik moral karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala baik daripada sholat Idul Adha sendiri maupun untuk berkurban. Mengingat bahwa pada hakikatnya kekayaan baik keselamatan kita itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, harta, benda maupun jiwa raga yang kita miliki ada hak daripada orang lain. Di situ kita harus ditunaikan baik secara hak pengeluaran sebagai contoh zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Yang terutama di setiap tahun, satu tahun yang kita laksanakan hanya cukup sekali, yaitu berkurban. Kapan lagi kalau tidak kita awali dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terasa berat kita untuk menyisihkan atau mengeluarkan daripada harta benda kita yang telah kita cari berupa payah, bersusah dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, hati kita hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun, setinggi apapun rintangannya, pasti akan kita keluarkan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban diharapkan semua manusia dapat membuang sifat-sifat kehewanannya maupun sifat-sifat kebinatangannya yang dapat mendatangkan musibah dan bencana dalam hubungannya, baik kehidupan di dunia maupun bencana di akhirat. Ibadah kurban mengandung yaitu pesan moral. Yang pertama, kepada para pemimpin lah yang seharusnya lebih dahulu memberikan contoh, karena berkurban ia memiliki materi lebih daripada rakyatnya ataupun warga biasanya. Bukan hanya dengan menyembelih binatang, tetapi sesosok pemimpin juga dengan niat menyembelih sifat-sifat kebinatangannya yang akan pada mereka ibadah kurban mengingatkan kepada para elit pemerintahan, baik tingkat presiden sampai dengan pengurus serendahnya Bapak RT, baik dari tingkat DPR maupun DPRD, baik ormas di kalangan masyarakat maupun ormas di kalangan pemerintahan, pasti ada sesosok pemimpinnya. Bahwa hanya dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangannya lah yang akan meninggikan derajat mereka. Mereka akan bermartabat dan mereka di hadapan Allah akan terhormat dan lebih-lebih mulia di mata manusia. Dan yang kedua, kepada para pengusaha
sifat-sifat yang tidak jujur seperti mengurangi timbangan, mengurangi takaran, sehingga menipu dan memperbayar para pembelinya. Jadilah pedagang yang jujur, yang dapat menjadi tiang tegaknya ekonomi suatu pemerintahan. Jangan meminjamkan uang dengan maksud membungkusnya, yaitu sebagai bunga, termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kepada para aparat, baik penegak hukum, jaksa, hakim, pengacara, maupun TNI serta Polri, untuk jangan sampai menjual belikan hukum, hindari mafia peradilan dan mafia kasus, jauhkan diri dari perilaku suap menyuap, junjung tinggi keadilan, jadilah hukum positif dan hukum kuantitatif sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum. Asal terus kejujuran hati yang murni sebagai bentuk bahwa Allah itu Maha Jujur, Allah itu Maha Adil, sehingga kesejahteraan merata pada kesegenap penjuru dunia ini. Dan yang keempat, kepada para dosen, para guru, para pendidik lain sebagainya, berkorbanlah dengan sesungguhnya melahirkan generasi yang berontak, jasmaniah maupun rohaniahnya bersih daripada intelektual yang akan merusak daripada kecerdasan, untuk tidak timbulnya akhlak mulia di antara para generasi kita. Antara kecerdasan dan akhlak mulia, antara filsafat dan tasawuf. Dan yang kelima, kepada orang tua dan anak-anak sebagai penggantinya. Kepada orang tua, jadilah Nabiullah Ibrahim sebagai ibu, jadilah Siti Hajar di sini sebagai suri tauladan dalam pengorbanan terhadap apa yang dicintainya. Anak semata wayangnya sebagai Nabiullah Ismail dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim sebagai ibu Hajar. Dia rela melepaskan untuk disumbangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, sebagai anak, jadikanlah diri Anda sebagai Nabiullah Ismail alaihissalam, sebagai teladan dalam ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penghormatan kepada kedua orang tuanya. Tidak ada pembangkangan sedikit pun, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh terhadap orang tuanya. Itulah hikmah daripada berkurban. Tidak hanya semata-mata kurban menyembelih dengan harta bendanya, namun menyembelihlah dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dicurahkan dari keringatnya, dari nilai-nilai apa yang diperjuangkannya, sehingga di akhir daripada perjuangannya hikmah terdapat dalam kehidupannya, sehingga rahmat Allah menyertai setiap langkah dan kehidupannya sampai ajal menjemputnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita tidak pelakon nanti bisa diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam kehidupan kita selalu bisa menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya secara ibadahnya, tapi secara perilaku kehidupan kesehariannya, sehingga sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang jelas di kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai kita umat akhir zaman ini mempermalukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rahmat Allah di akhir zaman ini supaya tidak terjauh dan menjauh dari kehidupan kita, sehingga akhir hayat kita benar-benar atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat. Amin, amin, Allahumma amin.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum fiha wa imani wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa tafsir innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah al-muhyiddil ahad al-karim al-jawad, la yazubu lillahi mu'idil ahyad. Al-karim al-jawad, la yazubu an ilmihi misqal darajat mimma tawaradat. Ahmadu hamdan abdi hamrah lillahi min samimil fuad. وأشهده وبالشكر تحمل نعمته وتزداد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين والدعاء معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين واعل كلمتك الى يوم الدين. اللهم اغفر من نصر الدين واهدر من قدر المسلمين. اللهم اصلح شبنا المسلمين ونساءهم واصلح جميع ولاة الامور. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة ورسولك وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا البغلاء والولاء والوباء والغنى ما ظهر منها وما بطن وسدائد الغامقات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا بيتنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله